Baik, para master semuanya, izinkan saya membacakan susunan kegiatan kita pada hari ini. Kita kegiatan hari ini santai saja, master, tidak perlu serius-serius. Kita sambil ngobrol santai aja. Kalaupun memang mau diseduh kopi juga silahkan siapkan kopi dulu, ya. Jadi baik para master semuanya, ada beberapa agenda kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama itu nanti akan ada arahan dari Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi yang kebetulan akan diwakilkan oleh Kasatgas Pemberdayaan ACLC KPK. Selanjutnya nanti akan ada sosialisasi kode etik dan saluran pelaporan pelanggaran. Selanjutnya nanti akan ada pengenalan dan penyampaian faksi baru nih kepada forum. Alhamdulillah kita juga kehadiran beberapa ya perwakilan ataupun ketua-ketua forum yang tergabung. Terus juga nanti akan ada sosialisasi akses ke interaksi, aktivasi akun dan pelaporan sebagai bentuk media untuk para master semuanya nanti melaporkan kegiatan-kegiatan sebagai penyuluh anti korupsi. Nanti akan ada diskusi tanya jawab dan yang terakhir kita akan foto bersama. Baik para master semuanya, tanpa kita panjang lebar, kita langsung saja masuk ke rangkaian acara yang pertama yaitu sambutan dan juga arahan dari Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Kasatgas Pemberdayaan Master Eyang Sugiarto. Kepada Master Eyang Sugiarto, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih Mas Faris. Kasih ibu pada beta tak terhingga sepanjang masa. Ini bukan puisi, apalagi prosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera untuk Indonesia. Mudah-mudahan dengan kasih sayang master semuanya, Indonesia semakin sejahtera. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan para master yang bergabung dari berbagai forum seluruh Indonesia, terutama yang baru kita sertifikasi di bulan Juli Agustus ya. Yang kedua tentunya kami atas nama lembaga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia Serbidaya dan juga para forum yang sudah fasilitasi pertemuan ini. Ada Master Sahlan, Master Aris, ada Master Paris, ada Master Pai dan teman-teman yang lainnya. Dan tentunya yang ketiga, kami mewakili direktur mengucapkan selamat dan sukses kepada teman-teman yang baru dinyatakan kompeten dengan sertifikasi tatap muka maupun jarak jauh yang kami laksanakan di periode Juli Agustus yang belum kita sapa dan kita dayakan. Nah, acara kali ini adalah Sapa Daya. Pertama, kami menyapa para master semua, selamat dan sukses. Dan yang kedua, memberikan informasi bahwasanya sertifikasi ini bukan puncak prestasi yang kita harapkan bersama. Justru ini sebagai salah satu titik awal untuk lebih semakin kompeten, semakin berdaya untuk Indonesia. Dan tentunya kami mengapresiasi karena tidak semua orang terpanggil hatinya peduli untuk bergabung dalam barisan ini, barisan yang ingin menjadikan Indonesia lebih baik lagi, barisan yang ingin menyebarkan kebaikan, nilai anti korupsi untuk Indonesia yang bebas dari korupsi. Nah, tentunya di sini apresiasi inilah sebagai salah satu motivasi, mudah-mudahan menjadikan energi yang baik dari awal kepada para master yang bergabung. Dan tentunya kami nanti juga akan berupaya untuk memberdayakan peran serta dari para master dalam konteks pemberantasan korupsi dengan sula pendidikan ini. Nah, salah satunya adalah kami mengoneksikan atau menghubungkan para master yang baru dinyatakan kompeten ataupun kami lantik ini, bukan dilantik ya, dinyatakan kompeten kepada forum-forum yang ada, diperkenalkan. Sehingga nanti dengan forum ini bisa memberdayakan peran para master, satu, sehingga saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menggerakkan. Tentunya kalau kita bersama-sama itu pasti lebih berdaya. Ini yang kedua. Yang ketiga tentunya dengan kebersamaan para master dalam forum ini saling mengingatkan, saling menguatkan. Kenapa? Karena katanya
serigala akan menerpan domba yang sendirian. Nah, oleh karena itu, kalau kita dalam satu forum, maka kita akan semakin berani untuk menyuarakan anti korupsi. Dan yang terakhir, selamat mengikuti. Dan tentunya jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena sungguhnya tidak ada yang sempurna, kecuali kesempurnaan yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi, apresiasi, selamat bergabung, selamat berdaya, semakin kompeten, semakin berdaya, sehingga forum ini semakin menggairahkan kita untuk berjuang dalam rangka menapaki jalur kenabian. Saling mengingatkan, dan tentunya saling menguatkan. Dan kalau toh terpaksa melaporkan, itu adalah bukan peran kita. Nanti peran teman-teman yang bergabung dalam jalur WBS. Demikian, Cendrawasih Burung Papua berkacamata. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Eyang Sugi telah memberikan arahan kepada kita semuanya. Tadi ada nih beberapa poin yang bisa kita highlight ya. Pertama, jangan sampai kemudian kita jadi domba yang bergerak sendirian. Ya, kita ini perlu wadah bersama agar kita bisa bergerak bersama. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan, untuk saling berdaya juga agar kedepannya kita bisa berdaya sama-sama. Karena memang sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama akan terasa mudah. Betul? Oke, baik para master semuanya. Selanjutnya, dalam suatu perkumpulan atau organisasi pasti ada yang namanya kode etik sebagai rambu-rambu kita dalam melakukan atau menjalankan kegiatan organisasi. Nah, oleh karena itu, selanjutnya akan ada sosialisasi kode etik dan saluran pelaporan pelanggaran sekaligus nih pengandalan dan penyampaian faksi baru kepada forum yang akan disampaikan oleh Master Aries Ricardo Sinaga. Kepada Master Aries, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih Master Faris. Kita coba tes semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa terus. Baik, meskipun ini jam-jam rentan ngantuk ya, tapi semoga tidak ada yang ngantuk ya, Master sekalian. Baik, Master sekalian mohon dibantu cakepnya tentunya ya. Bangun tidur tak lupa sarapan. Cakep. Sarapan pagi, lontong ketupat. Wow, enak itu. Enak. Salam hormat kami ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Cakep. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Tak lupa juga membeli terasi. Waduh. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini. Baik, Master sekalian, terima kasih sudah dibantu cakepnya. Saya Aries Ricardo Sinaga di tim pemberdayaan. Terima kasih tadi Master Eyang Sugi sebagai Kasatgas tadi sudah mengantarkannya kita dengan baik ya di pertemuan siang hari ini. Kami tahu di tengah-tengah kesibukan para master sekalian ya, tentu berbagai latar profesi. Ada yang nyambi juga tadi dengan Zoom yang lain. Semoga kita bisa tetap fokus dan bisa berdampak. Baik, Master sekalian, sebelum kami paparkan terkait kode etik, perlu pertama kita paham dulu apa sih kode etik itu dan mengapa perlu ada kode etik. Jadi para master sekalian, ketika kita mengikuti asesmen ya, serangkaian proses asesmen kemarin sampai dinyatakan kompeten, kita telah memiliki sertifikat kompetensi sektor anti korupsi, yaitu penyuluh korupsi, dan ada juga ya, kita ada dua, satu lagi ahli pembangun integritas. Dengan kita memiliki sertifikat kompetensi penyuluh anti korupsi, berarti kita sudah tergabung di profesi penyuluh anti korupsi. Nah, memang sedikit berbeda terminologinya dengan penyuluh yang lain ya, Master sekalian. Mungkin ada yang tahu ya, penyuluh hukum misalnya, penyuluh KB, penyuluh pertanian, dan yang lainnya. Tentu itu adalah jabatan fungsional. Namun untuk penyuluh anti korupsi, sejauh ini belum menjadi jabatan fungsional. Artinya profesi kita yang sama, yaitu menyiarkan, mengedukasi
menggerakkan masyarakat untuk membangun budaya anti korupsi tentunya. Artinya kita punya peran dan tanggung jawab yang besar ini, Master sekalian, bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi kita ya, mewujudkan menurunkan tingkat korupsi, mewujudkan Indonesia maju tentunya. Artinya kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, unit kerja kita, daerah kita, bahkan Indonesia tentunya. Baik, Master sekalian, kode etik dan pedoman perilaku ini merupakan nilai atau kesepakatan atau nilai universal yang kita akui bersama ya dalam menjalankan tugas tentunya penyuluhan anti korupsi. Jadi dibentuklah nilai-nilai universal yang bisa menjadi pedoman atau dasar kita dalam menjalankan tugas. Artinya, para master sekalian, ketika kita sudah berpedoman dengan kode etik dan pedoman perilaku ini, seharusnya tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi konsekuensi negatif yang bisa kita rasakan, kita bisa terima di dalam melaksanakan tugas. Artinya ini menjadi rule of the game-nya ya. Jadi inilah aturan mainnya dalam melakukan aksi ataupun kegiatan penyuluhan. Baik, para master sekalian, sebenarnya buku ini nanti akan kami bagikan juga dalam versi digital untuk pertama kali. Kemudian juga kami sampaikan ini dalam proses cetak ya, nanti fisiknya juga kami akan sampaikan kepada para master sekalian. Nah, khususnya bagi para master yang baru ya, yang baru bergabung menjadi penyuluhan anti korupsi, kita harus bersama-sama belajar bersama. Tentunya kami juga yang lebih dahulu tidak lebih tahu atau tidak lebih ini ya, tapi kita kembali saling semangat belajar, semangat mengingatkan temannya juga. Artinya ini sebagai aturan mainnya yang harus kita pegang bersama. Baik, di sini ada nanti ini saya singkat aja, nanti buku digitalnya kami akan kirimkan. Ada pesan dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Pak Wawan Wardiana. Ini amati kode etik perilaku menjalankan buku ini meyakini para penyuluh anti korupsi akan mampu menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi. Pesan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Nah, kemudian ada dari pesan dari Ketua LSP, seperti kita ketahui, para master sekalian dinyatakan kekuatan itu melalui lembaga sertifikasi profesi. Jenisnya P2 KPK, artinya P2 itu bisa mensertifikasi pegawai internal, bisa juga masyarakat umum. Yang sekaligus juga dijabat oleh Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, yaitu Ibu Dian Novianti. Beliau juga sekaligus Ketua LSP KPK. Kemudian ada dari Ketua Komite Etik LSP, yaitu Master Adi Secil Tomtomo. Beliau dulu di Inspektorat KPK, baru-baru ini telah bergabung di Kementerian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, di Soskam tepatnya ya, Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Beliau adalah Ketua Komite Etiknya. Nah, sekilas mengenai sertifikasi kompetensi ini merefresh kembali, mengulang kembali ya para master sekalian, bahwa KPK saat ini menjalankan 3 strategi ya, atau yang biasa dikenal dengan Trisula, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mana di sana ada sula pendidikan, sula pencegahan, sula penindakan. Nah, ini hal yang dasar tentunya para master sekalian, karena ini akan kita sampaikan dalam setiap aksi ataupun kegiatan penyuluhan kita. Yang pertama itu dari segi pendidikan. Pendidikan ini dari segi waktunya memang lebih cenderung lebih lama ya dampaknya ya, karena tidak bisa langsung terlihat manfaatnya, terlihat perubahannya. Pendidikan itu bagaimana kita membangun budaya anti korupsi, membangun karakter. Kalau pencegahan dia dari segi waktu dia mungkin relatif intermediate ya, di tengah. Artinya lebih cepat juga lah, relatif lebih cepat dicapai perubahannya ketimbang pendidikan. Pencegahan ini seperti apa strateginya? Pencegahan ini yaitu tadi dengan perbaikan sistem, yaitu menutup celah-celah yang masih ada di dalam dan sebagainya. Kemudian yang terakhir penindakan represif, ini memberikan efek jerah. Bagaimana masyarakat itu atau siapapun
berpikir ya untuk melakukan korupsi, karena dia harus menerima konsekuensinya ketika dia melanggar atau melakukan tindak pidana korupsi. Ya, itulah Trisula pencegahan pemberantasan korupsi. Nah, tentunya Trisula ini juga akan berhasil, akan bisa jalan kalau dibarengi dengan partisipasi masyarakat. Nah, para master sekalian, kami apresiasi sekali ya, tentunya para master dengan berbagai profesi mau turut komitmen untuk bersama-sama mewujudkan budaya anti korupsi. Karena dengan budaya anti korupsi kita harapkan setengah atau mungkin lebih dari setengah permasalahan bangsa kita bisa teratasi, yaitu mulai dari kemiskinan, bencana alam dan sebagainya. Artinya kita dapat mengatasi tindak pidana korupsi ini, yang dimana bukan kejahatan biasa ya, ini kejahatan luar biasa. Nah, berarti kita akan bicara atau diskusi kalau apa sih teknologinya, kenapa dibilang kejahatan luar biasa. Nah, ini tertuang di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang KPK yang biasa dikenal. Nah, sertifikasi kompetensi kerja, kalau para master sekalian kemarin nyatakan kompeten, tentunya mengacu ke SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 303 tahun 2016, untuk penyuluh anti korupsi. Untuk ahli pembangun integritas, SKKNI 338 tahun 2017. Nah, kenapa muncul SKKN itu, kenapa ada penyuluh anti korupsi? Nah, ini sebagai amanat undang-undang, dan KPK merasa sepertinya peran serta masyarakat perlu digalakkan, khususnya terkait di sebelah tadi pendidikan, menyampaikan nilai-nilai anti korupsi dengan yang biasa kita kenal dengan 9 nilai itu ya, dengan berbagai singkatan tentunya. Kalau kita biasanya Jumat bersepeda kata, bagaimana kita itu bisa menyampaikannya mulai dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan unit kerja kita, daerah kita, bahkan di Indonesia tentunya. Nah, setelah melewati serangkaian asesmen, tentunya dinyatakan kompeten bukanlah target utama ya para master sekalian, tapi lebih ke bagaimana setelah itu. Nah, bagaimana setelah itulah makanya kode etik dan pedoman perilaku ini perlu disampaikan, sehingga dalam pelaksanaan aksi ataupun kegiatan nanti para master sekalian nyaman, karena tidak akan ada atau dalam tanda kutip minim lah pelanggaran, atau bahkan nggak ada pelanggaran dengan mengikuti rule of the game-nya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada para master mungkin beda-beda ya, ada dari jalur pengalaman, ada jalur diklat kemarin ya, pendidikan dan pelatihan, dan sepertinya tidak ada ya jalur mata kuliah, sebenarnya ada para master sekalian. Nah, tentunya di sini juga berbagai jenjang ya, ada paksi pertama dengan 5 unit kompetensi, paksi muda dengan 9 unit kompetensi, madya dengan 17 unit kompetensi, dan paksi utama dengan 20 unit kompetensi. Para master sekalian, ada yang belum dapat sertifikat kompetensinya? Ada ya? Angkat tangan. Ya, kira-kira seperti ini nanti tampilannya ya. Jadi ini langsung resen ya. Ya, Master Widya. Oke, baik. Ya, jadi kira-kira tampilannya akan seperti ini. Sertifikat kompetensinya ini dikeluarkan oleh BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi ini registrasinya di BNSP. Jadi bukan dibuat-buat ini ya, ini benar-benar terregistrasi dengan standar. Kemudian ahli pembangun integritas API, itu tadi yang saya sebutkan sesuai dengan SKKNI 338 tahun 2017. Namun ini privilege untuk teman-teman yang berada di unit pengendalian, pengawasan, dan sejenisnya. Nah, ini dia bentuknya sama ya, hanya beda di penamaannya saja. Masa berlakunya juga sama, 3 tahun para master sekalian ya, semenjak dinyatakan kompeten. Nah, ada pertanyaan, sebelum terbit sertifikatnya, apakah kami boleh melakukan penyuluhan? Tentunya boleh ya master sekalian. Siapapun sebenarnya boleh melakukan kegiatan penyuluhan, namun berbeda ketika memiliki sertifikat kompetensi, artinya kita telah memiliki standar yang sama, yaitu mengacu ke SKKNI tentunya. Nah, ini terkait kode etik dan pedoman perilaku kita.
sepenting apakah, apa yang harus dipatuhi, apa yang boleh, apa yang tidak. Kita akan belajar. Nah, sepenting apa? Nah, tentunya dengan adanya kode etik pedoman perilaku ini, memastikan standar hasil sertifikasi yang dilaksanakan oleh SPKPK dapat dijalankan oleh para master sekalian ya, yang memiliki sertifikat penyuluh anti korupsi, dengan menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi, menciptakan Indonesia yang semakin baik dan sejahtera tentunya. Nah, apa yang harus dipatuhi? Kode etik memegang sertifikat penyuluh anti korupsi ini diejawantahkan menjadi 5 nilai dasar, yaitu ada yang hafal, ada yang di layar ya. IS KPK, kalau dulu IR KPK, religiositas, sekarang menjadi sinergi ya. Jadi integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. 5 dasar inilah yang menjadi norma ya atau aturan main kita dalam melakukan aksi dan kegiatan penyuluhan. Nilai dasar pertama, integritas. Nah, ada yang mau membantu integritas itu apa? Atau integritas menurut versi saya? Ada yang mau resen atau open mic langsung? Baik, malu-malu ini master sekalian ya. Baik. Semoga tidak ada yang ngantuk ya master ya. Kalau ngantuk langsung open mic aja, kita ngobrol. Baik, integritas itu adalah kesatuan ya antara apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, apa yang ada dalam hati kita, apa yang menjadi tingkah laku kita. Tapi tidak berhenti di situ ya master sekalian, harus sampai kepada sesuai dengan norma yang berlaku atau sesuai dengan hati nurani. Nah, kenapa ini penting? Karena seperti kita tahu nilai-nilai itu ada 9 ya. Kalau kita misalkan lah dalam ini misalnya ya, misal ada sekelompok orang untuk merampok bank gitu ya, sepertinya nilai-nilainya ada semua ya, ada kerja keras, ada disiplin, ada mandiri dan sebagainya. Nah, tapi apakah itu yang dimaksud integritas? Tentu tidaklah. Para master sekalian, kita pahami bahwa harus sesuai dengan norma yang berlaku dan hati nurani. Nah, kadang normanya seperti apa agak bingung ya. Nah, kembali kan tanya ke hati nurani, ini boleh atau enggak, ini salah atau benar. Nah, dalam nilai dasar integritas ada yang boleh, apa yang tidak gitu ya. Nah, yang pertama apa yang boleh atau apa yang seharusnya, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan bertanggung Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya tahun 1945 dan pemerintahan yang sah, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI. Nah, kami kira kita para master sekalian yang sebagian besar mungkin ya dari ASN, tentunya ini udah sering kita lafalkan, kita ucapkan juga dalam apel atau upacara ya. Kemudian memiliki komitmen sebagai pemegang sertifikat kompetensi sektor anti korupsi, menyampingkan kepentingan pribadi golongan dalam pelaksanaan tugas, yakni prinsip dasar. Melaporkan kepada komite etik apabila mengetahui adanya dugaan terjadi pelanggaran terhadap kode etik. Nah, para master sekalian menarik. Jadi bukan hanya kita tidak boleh melanggar, tetapi ketika ada yang melanggar kita juga harus aktif untuk mengingatkan, menegur, menyampaikan ke ketua atau koordinator misalnya, atau bahkan melaporkan KPK pun, komite etik KPK diperbolehkan. Hanya saja asal lurannya jangan sampai salah master sekalian ya. Kalau pelanggaran terhadap kode etik penyuluh, sampaikan ke komet ya, komite etik penyuluh anti korupsi, bukan ke Dewas ya, Dewan Pengawas KPK. Itu untuk pegawai KPK tentunya. Apa yang tidak boleh? Pertama, melakukan tindakan di luar batas tugas dan fungsi sebagai pemegang sertifikasi kompetensi sektor anti korupsi ya, ini standar lah ya. Menyalahgunakan jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh. Nah, ini master sekalian, di sini sudah dapat rompi biru semua kan? Belum ya sepertinya ya. Ya, artinya rompi biru itu atau sertifikat itu jangan disalahgunakan para master sekalian ya. Enggak juga untuk dipamer-pamerkan tentunya ya. Tapi ini lebih ke kebanggaan kita, menjaga nama baiknya, karena bukan cuma kita penyuluh anti korupsi, ini tersebar di seluruh Nusantara tentunya. Kemudian menyalahgunakan surat tugas ataupun bukti lainnya tidak boleh ya master sekalian.
Nah, ini menarik nih. Menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksana tugasnya jika penugasan atau pembiayaannya itu sudah dibiayai gitu ya. Jadi bukan cuma dari KPK saja, tapi intinya tidak double penganggaran ya, master sekalian. Artinya, misal KPK menugaskan para master sekalian, nah itu pasti sudah disediakan benefit atau fasilitasnya. Nah, artinya ketika si pengundang atau yang akan kita hadiri itu menyediakan, ya kita wajib tolak gitu ya. Jadi tidak boleh terima dua-duanya, tidak boleh double anggaran. Kalau ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan, silakan master sekalian ya. Kami dengan senang hati langsung kita diskusikan. Kemudian nilai dasar integritas juga menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu ya, yang berhubungan dengan perannya sebagai pemegang sertifikat kompetensi sektor anti korupsi. Nah, mungkin para master sekalian yang masih baru, atau yang baru bergabung, apa sih gratifikasi, masih bingung ya. Nah, itulah makanya kita ada sebutan master. Master itu artinya masih terus belajar. Nah, silakan nanti dikunjungi aclc.kpk.go.id atau YouTube-nya ataupun e-learning-nya ataupun medsos juga ada ya, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi bisa nanti kita di sana belajar. Gratifikasi itu untuk mempermudah pemberian dalam arti luas sebenarnya, untuk memudahkan kita segala sesuatu pemberian yang berhubungan dengan jabatan. Udah di situ intinya. Artinya misal kita sebagai penyelenggara negara, kalau ada yang memberi kita harus lihat dia siapa gitu ya. Itu yang pertama, dia siapa dan keperluannya apa. Artinya pemberian itu tidak ada yang percuma ya para master sekalian ya. Hari-hari ini kita harus benar-benar waspada melihat apa yang kita terima itu dari siapa dan apakah kita berhak menerimanya. Nah, itu penting. Kemudian apabila ragu, silakan laporkan ke unit gratifikasi di unit kerja masing-masing assessment, ataupun bisa juga langsung melaporkan ya melalui email aplikasi. Oh iya, cip. Sudah? Sudah. Cek. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Master. Baik, terima kasih Master. Jadi tadi ya, kalau dia ragu-ragu, para master sekalian bisa melaporkan langsung ya melalui webnya bisa, ataupun melalui aplikasi di Android ataupun iOS, ada lengkap. Kemudian berperilaku dan bertindak secara jujur, berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan diri sendiri, dan mengundurkan diri dari penugasan apabila menimbulkan benturan kepentingan. Ini penting juga ya master sekalian, kita harus paham apa itu benturan kepentingan. Kemudian apa yang tidak boleh? Ya, Master? Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut dulu ya. Baik. Ya, menggunakan yang tidak boleh juga menggunakan aset yang diperoleh dari SP untuk yang berhubungan dengan status sebagai penyuluh anti korupsi di luar kepentingan tugas gitu ya, itu tidak boleh. Kemudian mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas. Nah, ini sering terjadi ya master sekalian ya, dalam melakukan perjalanan dinas dengan rasionalisasi juga bahwa dipakai nggak dipakai, misal kamar itu ya tetap dibayar. Nah, itu tapi di sini tidak boleh master sekalian ya. Kami garis bawahi lagi, ini sepanjang melaksanakan tugas atau yang dibiayai oleh KPK. Tapi apakah itu boleh misal di luar KPK? Nah, nanti itu jadi diskusi khusus sebenarnya, karena sebenarnya di area pengawasan pun itu sepertinya tidak diperbolehkan karena tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti perjudian, prostitusi, klub malam, kecuali karena penugasan. Nah, ini sepertinya jarang lah terjadi ya master sekalian, melakukan penyuluhan di tempat perjudian sepertinya agak ini ya jarang lah terjadi. Kemudian menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya master sekalian, kita harus pintar bermedsos, pintar juga dalam berkomunikasi melalui WA dan sebagainya ya. Jadi kami selalu sampaikan juga saring sebelum sharing. Jadi jangan di-sharing dulu gitu ya, nanti baru disaring. Nah, jangan sampai seperti itu master sekalian. Kemudian nilai dasar yang kedua, sinergi. Nah, sinergi ini kita kan sebagai makhluk sosial ataupun kita
Cara kelembagaan tentunya harus menjaga hubungan baik dengan lembaga lain, mitra kita, bagaimana kita bisa berkolaborasi ya. Misal teman-teman penyuluh nanti bisa berkolaborasi dengan inspektorat di daerah masing-masing ataupun di institusinya atau lembaganya, sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan tadi, menurunkan tingkat korupsi tentunya, membangun budaya anti korupsi. Nah, seperti apa yang boleh, yang wajib dan apa yang tidak boleh. Pertama, bersedia bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, berkualitas dalam rangka pelaksanaan tugas. Nah, ini penting sekali, Master sekalian. Jadi kita sebagai anggota komunitas atau forum ya, kita harus memiliki semangat tim ya, tim together, everyone achieve more. Artinya dalam bekerja bersama kita mencapai hasil individu, tapi juga berdampak pada tim ataupun forum ataupun komunitas. Kemudian bersedia untuk berbagi informasi, pengetahuan dan data, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pemegang sertifikat kompetensi. Nah, ini penting juga bagaimana kita harus sering berbagi ya, Master sekalian, jangan pelit. Jadi bagaimana kita persiapkan juga teman-teman kita itu memiliki standar atau kompetensi yang sama dengan kita. Apa yang tidak boleh? Mengingkari komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya. Nah, ini sering terjadi, Master sekalian. Misal dalam forum sudah memiliki kesepakatan, namun tiba-tiba ada yang tidak sepakat dan seterusnya. Artinya jangan juga ada perpecahan, jangan membuat forum dalam forum ya, Master sekalian, dalam tanda kutip untuk hal yang tidak bagus gitu. Nah, ini perlu kami ingatkan terus-menerus ya. Kita harus terus menjaga kepaduan kita. Kemudian nilai dasar keadilan. Nah, keadilan ini bagaimana kita menempatkan hak dan kewajiban itu secara setara ya, sama gitu. Artinya kita menuntut hak, tapi juga kita melaksanakan kewajiban kita. Nah, tentunya dengan dinyatakan kompeten menjadi penyuluh anti korupsi, para master sekalian, kita sama memiliki kewajiban apa? Membangun budaya anti korupsi. Dengan apa? Dengan aksi dan kegiatan penyuluhan tentunya para master sekalian. Nah, apa yang wajib, apa yang tidak? Pertama, mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban setiap orang. Nah, ini harus kita pegang ya. Terus kemudian memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang tentunya. Tadi tidak boleh menuntut hak, namun kewajibannya tidak dijalankan. Apa yang tidak boleh? Nah, ini bersikap diskriminatif atau menunjukkan keberpihakan, melakukan pelecehan, baik itu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, kemampuan fisik, mental, usia, status pernikahan, atau status sosial, ekonomi, dan pelaksanaan tugas yang tidak boleh ya sekalian. Karena kita memiliki mimpi yang sama, visi yang sama, jadi tidak boleh kontraproduktif dengan tujuan tadi. Kemudian bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan atau pelecehan terhadap orang lain. Nah, ini juga tidak boleh, Master sekalian ya. Berikutnya nilai dasar profesionalisme. Nah, ini penting, Master sekalian. Menjadi penyuluh anti korupsi, memiliki sertifikat, memiliki rompi, lencana, itu mewajibkan kita untuk senantiasa memelihara kompetensi kita tadi dengan bentuk profesional. Jadi bagaimana nanti kita misal diundang menjadi narasumber ataupun sebagai fasilitator ataupun pendamping dan seterusnya, kita juga harus memiliki kapabilitas atau memiliki kemampuan, memiliki kompetensi yang mumpuni gitu ya. Jadi jangan memalukan, Mas sekalian. Artinya yaitu tadi kita harus terus belajar karena sesuai dengan jenjang kita. Artinya sebenarnya jenjang itu kan membagi kita, mengklasifikasikan kita, namun sepertinya masyarakat umum tidak begitu paham jenjang itu yang dia tahu penyuluh anti korupsi. Artinya meskipun para master sekalian ada di jenjang pertama atau muda, jangan berpuas diri, tingkatkan terus kompetensinya, kuasai 20 unit kompetensi tersebut sehingga nanti ketika dalam pelaksanaan tugas sudah terbiasa dan bisa menjawab ketika ada pertanyaan. Nah, ini apa yang boleh, apa yang tidak ada di situ nanti bisa dibaca bersama. Kemudian kepemimpinan ya, ini nilai yang terakhir ya.
Kepemimpinan itu bukan berarti juga ada bawahan ya, tapi kepemimpinan itu adalah idealisme bahwa kita berdikari atas diri kita sendiri, kita mandiri, kita tidak tergantung oleh orang lain gitu. Jadi kita bisa menghormati, menghargai, berani menghadapi, menerima konsekuensi juga ya. Bersikap tegas, terbuka, menghindari sikap. Nah ini nilai-nilai atau butir-butir yang ada di dalam nilai-nilai kepemimpinan. Nah, kesemua nilai itu master sekalian, tentunya nilai universal yang kita akui bersama, dan itu telah dituangkan menjadi kode etik dan pedoman perilaku yang harus kita patuhi bersama. Nah, aksi konkretnya seperti apa master sekalian? Kita sebagai penyuluh anti korupsi tentunya kita harus menjaga marwah tadi ya, nama baik, kemudian juga kita harus mematuhi aturan mainnya yang terbentuk tadi ya. Jadi kita senantiasa mawas diri, menjaga itu, kemudian juga kita mengingatkan teman kita bila ada yang menyimpang ataupun melanggar. Bila terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran, tentunya master sekalian tidak boleh berdiam diri ya. Master sekalian tadi mengingatkan, kalaupun tidak bisa diingatkan, silakan dilaporkan ke ketua forum ataupun ke komite etik LSP KPK. Nah ini untuk formulirnya kira-kira seperti ini nanti ya, surat pernyataan mematuhi. Oh enggak, ini surat pernyataan bahwa kita harus patuh terhadap kode etik ini. Saya kira kalau kita semua telah menuliskan ini dan tangani ya, bahwa kita harus mematuhi kode etik dan pedoman perilaku. Nah, master sekalian, bila tadi ya menemukan dugaan, silakan di email ke komet.lsp.kpk@kpk.go.id, itu alamat emailnya, atau melalui nomor handphone ya, Sekretariat LSP KPK 0811 1937 3575. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan tunggu-tunggu, kalau ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran silakan dilaporkan. Demikian dari saya untuk materi terkait kode etik. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan master sekalian sebelum saya lanjut nanti untuk materi berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Master Aries. Cukup banyak ya tadi kode etik yang harus kita pahami. Ada yang inget nggak tadi apa aja tuh? Singkatannya apa? Coba Master Velvi tadi singkatannya apa? ISKPK ya. Jadi itu beberapa kode etik yang harus kita sama-sama lakukan. Jangan sampai kita melanggar daripada ketentuan-ketentuan itu. Baik para master semuanya, sebelum kita lanjut ke giat yang selanjutnya mengenai pengenalan, barangkali dari para master ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang masih kurang paham terkait dengan kode etik itu tadi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Master Igede Widiarta mungkin. Ya, Master. Sementara aman, Master. Aman ya. Yang lain aman ya. Dari paparan kode etik tadi sudah mulai paham ya. Oke, mungkin dilanjut dulu aja Master Aries ke yang selanjutnya. Baik, terima kasih Master. Tidak ngantuk kan? Kalau ngantuk kita ice breaking dulu nih. Baik, sebelum saya mulai kita ice breaking dulu aja ya Master ya, biar kita tidak ngantuk. Master sekalian boleh dibantu tangannya ke depan, kira-kira seperti ini. Bisa nggak kelihatan ya? Ya, ya. Ayo ikutin lu. Ya. Nah, seperti ini ya Master. Nanti kalau saya bilang kanan berarti kita harus membuat ke arah kanan. Nah, kanannya berarti kan jempolnya yang ke arah kanan. Nah, kanan berarti yang ditutup yang ini. Yang ini ya, ini karena terbalik ya. Oke. Gimana kanannya kiri? Di kamera mirror. Ini gimana sih buat kameranya nggak mirror? Bentar. Ini karena kameranya mirror, gimana buat kameranya nggak mirror ya? Nah ini dia. Nah kalau saya bilang kanan berarti kita harus buat ke kanan nih, gini, kanan, kiri. Ayo master sekalian boleh dicoba ya. Ini kiri, kanan, kiri, kanan,
kiri, kanan, kiri, kanan. Ya, berikan aplaus dulu. Ternyata masih fokus ya Master sekalian ya. Kenapa otak? Aduh. Silakan, kalau ada yang mau ice breaking, memandu ice breaking, silakan ya Master ya. Ya, tampilannya sudah terlihat. Sudah Master, aman. Aman ya. Baik, saya mulai. Nah, apa sih Sapadaya ini? Nah, Sapadaya ini sebuah program ya, program dari tim pemberdayaan, yaitu Sapa dan Pemberdayaan. Jadi, para master sekalian ketika dinyatakan kompeten menjadi penyuluh anti korupsi ataupun ahli pembangun integritas, itu pekerjaan LSP sebenarnya berhenti, sudah selesai gitu. Nah, namun kita harus tetap maintain seperti apa teman-teman itu dalam menggunakan sertifikasinya, bagaimana melakukan aksi ataupun kegiatan penyuluhan ya. Makanya kami ada tim pemberdayaan. Para master sekalian, tim pemberdayaan ini adalah fungsinya untuk membersamai para master sekalian gitu ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan ataupun butuh dukungan apa, seperti apa. Nah, itu tim pemberdayaan lah di sana ya akan berkolaborasi tentunya dengan kami akan menghubungkan atau bekerja sama berkolaborasi juga dengan direktorat lain tentunya, karena KPK memiliki program-program lain tentunya, misal di anti korupsi, bus anti korupsi yang saat ini menjelajah Sumatera, kemudian ada terkait anti korupsi badan usaha, terkait gratifikasi LHP. Nah, tentunya kami nanti akan berkolaborasi melibatkan para master sekalian. Nah, ini kami menyampaikan terkait ACLC atau Anti Corruption Learning Center ini, atau Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi. Tugas utamanya, visinya, kemudian strukturnya, kira-kira seperti ini ya. LSP KPK itu ada Dewan Pengarah, Ketua, Komite Etik, Komite Skema, kemudian Manajemen Mutu, Sertifikasi Administrasi. Nah, bidang pemberdayaan. Nah, kami lah bidang pemberdayaan, ada Master Yang Sugi sebagai ketua tim, ada saya, ada Master Sahlan, dan Master Arif, dan Master lainnya ya. Jadi ada beberapa kita di tim pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu apa sih? Pemberdayaan itu bisa dimaknai sebagai cara untuk mencapai kekuatan bersama yang berkelanjutan oleh elemen-elemen yang ada di organisasi, komunitas, atau forum. Ya. Nah, secara umum, PAIN tahun 1997 menjelaskan pemberdayaan itu upaya untuk mendapatkan daya, kekuatan, dan kemampuan mengambil keputusan, tindakan yang dilakukan hubungan dengan dirinya, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Artinya, pemberdayaan itu bagaimana kita merecharge kembali, mengingatkan kita kembali akan komitmen kita, tujuan kita, gitu. Jadi bagaimana kita tetap semangat, gitu ya. Tentunya dalam menjalankan aksi ataupun kegiatan penyuluhan pasti akan ada aral, ada halangan, hambatan. Nah, itu tim pemberdayaan lah nanti yang akan membantu kita bersama tentunya Pak sekalian. Nah, tujuan pemberdayaan itu setidaknya ada 4. Yang pertama itu adanya perbaikan kelembagaan, perbaikan secara institusi, perbaikan secara komunitas, secara forum. Kemudian yang kedua, perbaikan usaha dan prosedur. Bagaimana kita ada perbaikan dalam melakukan kegiatan aksi ataupun kegiatan penyuluhan. Kemudian hanya perbaikan lingkungan, tentunya lingkungan keluarga kita. Ini, semenjak menjadi penyuluh anti korupsi ada yang berbeda. Nah, tentunya kira-kira seperti itu. Atau di kantor kita setelah kita menjadi penyuluh anti korupsi ada warna yang berbeda yang kita hadirkan, atau yang kita bawa. Di mana kita misal bagaimana kita itu membiasakan yang benar ya, bukan membenarkan yang biasa. Nah, itu. Kemudian yang keempat, atau yang kita biasa sebut dengan ultimate goal kita ya, itu perbaikan masyarakat ataupun better community. Artinya menurunkan tingkat korupsi, menurunkan tingkat korupsi, mewujudkan Indonesia maju. Sepertinya kecil ya. Jadi strategi pencegahan pemberantasan korupsi tadi udah kita bahas di awal. Suaranya kecil. Cek. Sudah? Jadi kan? Oke, baik. Ya,
tadi kita udah bahas ya terkait strategi tadi ya, strategi pencegahan pemberantasan korupsi dengan Trisula, kemudian juga fokus area. Nah, ini master sekalian perlu kami ajak para master sekalian untuk sesekali ya, atau kalau bisa sering malah membuka website KPK misalnya, nanti di sana akan disampaikan berita terkini ataupun ada program yang baru, misal tahun ini, tahun depan kita fokus dengan program PCB misalnya ya, politik cerdas berintegritas. Kemudian ada fokus area tentunya, tahun ini, tahun depan tentunya akan berbeda, dan ini sesuai dengan tujuan pembangunan tentunya akan disesuaikan. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa sih pemberdayaan itu? Yang pertama, penguatan kapasitas atau kelas pengembangan. Nanti ada kelas penguatan etik, kelas penguatan kompetensi yang lain sesuai dengan UK misalnya, itu sedang kami jajaki. Jadi bagaimana menyiapkan para master sekalian nanti misal yang jenjang pertama untuk siap nanti naik ke jenjang berikutnya ke muda. Demikian muda nanti kami siapkan untuk ke madya ke utama. Artinya ada penyiapan jenjang. Kemudian penyiapan saluran pelaporan aksi dan kegiatan. Nah, ini akan dibawakan oleh Master Salan nanti bagaimana kita setelah melakukan aksi atau kegiatan penyuluhan kita laporkan gitu. Bagaimana kita bisa saling menginspirasi penyuluhan anti korupsi se-Nusantara tentunya. Kemudian pelibatan dalam program dan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, tadi ya kita banyak program sebenarnya, terus anti korupsi, kampanye ataupun anti korupsi badan usaha misal, ataupun dengan direktorat lain atau bahkan dengan kementerian lembaga lain juga kita bisa berkolaborasi. Kemudian mengembangkan saluran informasi dan komunikasi. Nah, ini masih sedang kami kembangkan. Jadi Pak Master sekalian nanti kami mohon untuk selalu update ya, emailnya, nomor handphonenya, instansinya, karena kami juga terkendala juga nanti ketika membuat laporan, para master sekalian, instansinya bisa juga sudah berpindah atau berubah ya. Jadi sering-sering diupdate. Kemudian dukungan kegiatan forum Paksi dan Api, misal perangkat sosialisasi ya. Jadi ketika para master sekalian mau mengadakan penyuluhan, misal nanti untuk stiker dan apa yang dibagikan mungkin dapat kita kolaborasikan bersama. Kemudian, nah ini sudah kami lakukan di bulan Maret kemarin sebenarnya perlu tindak lanjut bagaimana kita sudah melakukan FGD ya, pemanfaatan sertifikasi profesi ini gitu ya. Kalau di jabatan fungsional, penyuluh hukum misal, penyuluh narkoba dan sebagainya, itu mereka ada tunjangannya. Nah, kalau kita seperti apa? Namun para master sekalian tidak usah berkecil hati, tidak ada pendukungan, pastinya kita harus mandiri ya dalam melakukan aksi kita. Nah, namun kami seperti beberapa waktu ini ya, kami telah mengikuti berbagai pengukuhan. Nah, ya, dengan ada pengukuhan forum, tentunya Pak Master sekalian sudah ada naungannya, sudah ada legal standingnya, sudah ada pengakuan, dan sudah ada komitmen bersama dari pemerintah provinsi ataupun kementerian lembaga tempat para master sekalian bekerja. Kemudian pelibatan dalam kegiatan, nah ini event tahunan ya, temu aksi Paksi dan Api, atau biasa disebut Tapaksi Api, serta pelibatan dalam Hari Anti Korupsi Sedunia atau Rakordia. Nah, ini di mana? Ya tentunya ini di seluruh Nusantara ya, master sekalian, dari Aceh sampai Papua, dan pokoknya seluruh Nusantara diberdayakan. Sasarannya ya tentu kita semua para master sekalian yang memiliki sertifikat kompetensi baik penyuluh anti korupsi ataupun ahli keuangan integritas. Nah, sampai saat ini telah ada 3.017 penyuluh anti korupsi yang tersebar tadi di seluruh Indonesia ya, dan kalau tidak salah sudah sekitar 400-an ahli pembangunan integritas juga yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini sedikit tampilan dari akses interaksi ataupun saluran pelaporan kegiatan kita. Nah, di sini nampak ya, baru 1.659 yang terdaftar dari 3.017. Jadi masih banyak yang belum. Kemudian jumlah yang melaporkan kegiatan baru 843, gitu ya, lebih dari setengah sedikit. Nah, artinya
masih banyak yang daftar tapi belum melakukan kegiatan juga. Jumlah kegiatan penyuluhan 9.900. Tentunya ini lebih banyak karena sebenarnya banyak kok yang melakukan kegiatan aksi penyuluhan namun tidak terlaporkan. Jumlah penerima manfaat atau audiensnya itu 2 juta sekian. Jumlah media yang dikembangkan 4.000, jumlah komunitas terbentuk 425. Nah, ruang lingkup penyuluhannya masyarakat, pemerintah daerah, kementerian lembaga, perguruan tinggi, sekolah, bisnis, internasional. Nah, ini kami sampaikan juga master sekalian, sebenarnya di MCP atau Monitoring Center of Prevention itu ya, bahwa di sana juga diwajibkan tiap institusi, tiap instansi, pemerintah pusat atau daerah, harus melakukan sosialisasi atau pendidikan anti korupsi ke eksekutif, legislatif, dan masyarakat umum. Sebenarnya 3 hal itu sudah diwajibkan dan itu tentunya dilakukan oleh penyuluh anti korupsi. Nah, ini yang mudah-mudahan terlihat ya, kecil-kecil sekali. Masyarakat umum, ASN lainnya ini kira-kira seperti ini. Ini datanya ya. Jadi dari target audiensnya itu ya ini ya, umum, ASN lainnya, mahasiswa, ASN lain, nah ibu rumah tangga, pegawai, nah ini tersebar. Nah, master sekalian yang baru dinyatakan kompeten, kami ucapkan selamat bergabung menjadi penyuluh anti korupsi. Nah, ini khususnya yang periode Agustus tahun 2023 ya, kalau tidak salah ya. Jadi kami sampaikan datanya, mungkin para master atau ketua, koordinator, ada sebagian yang hadir ya, namun yang tidak hadir juga akan kami sampaikan bahwa Sumatera Utara bertambah 1, Sumatera Barat bertambah 1, Riau 1, Sumatera Selatan 1, Bengkulu 1, Lampung 3, Kepulauan Riau 2, DKI Jakarta 3, Papua 15, Jawa Barat 14, Jawa Tengah 18, DIE Jakarta 3, Jawa Timur 8, Banten 7, Bali 1, NTB 1, NTT 1, Kalbar 1, Kalsel 2, Kaltim 5, Sulawesi Utara 2, Sulawesi Selatan 6, Sulawesi Tenggara 1, Gorontalo 1, Maluku 2, Maluku Utara 1. Jadi kami ucapkan selamat bergabung para master sekalian, dan master sekalian nanti kami undang untuk bergabung dengan forum masing-masing ya, forum daerah masing-masing. Namun nanti ada juga forum instansi, ada beberapa. Nah, forum penyuluh anti korupsi dan ahli pembangunan integritas berkolaborasi tentunya ini dengan kementerian lembaga, instansi, dan pemerintah provinsi tempat kita berdomisili master sekalian. Nah, ini ada 34 provinsi, tentunya ini akan bertambah dengan adanya pertambahan provinsi baru ya di Papua. Nah, master sekalian yang baru bergabung, ini ada data, nanti bisa kami sampaikan juga, dan rekamannya juga nanti kami sampaikan ya. Aceh, ada ketuanya, PIC-nya Master Kasat, email forum, kontak ketua, status pengukuhan, status kepengurusan, alamat forum. Nah, ini nanti kami bisa sampaikan kepada master sekalian yang baru ya, sehingga nanti bisa langsung bergabung di dalam grupnya. Sumatera Utara, tim yang saya sebut dengan Kompak Sumut, ada Master Ainun Mahdiah ya, ketua forumnya, ada alamat emailnya, ada nomor handphonenya, ada alamat forum. Silakan para master yang baru nanti bisa langsung bergabung. Sumatera Selatan, Ampera Sumsel, Aliansi Master Penyuluh Ranah Anti Korupsi Sumatera Selatan, ada Master Kasih Irama, nomor handphonenya ada, nomor email juga ada, statusnya sudah dikumpulkan. Sumatera Barat ada Paksi Sumbar, penyuluh anti korupsi Sumatera Barat, ada Master Vera Neldi, ya, ada nomor handphonenya juga, email, status sudah dikumpulkan, nama forum ada juga. Bengkulu ada juga Pak RMB ya, penyuluh anti korupsi, Rafflesia Mekar Bengkulu. Ada Master Desi Nabira, halo Master, dan ada nomor Halo juga Master Aris. Ya, ada forum, kemudian sudah dikumpulkan, ada alamat forum. Silakan master tadi yang ada di Bengkulu bisa langsung bergabung. Ya, ada Lampung, ya, ada Lampung juga, ada Master Aris Suprianto, ada nomor handphone
Status pengukuhan sudah. Ada Jambi, Kopaja ya, Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Jambi. Ini ada Master Sanusi, ada nomor handphonenya, ada emailnya juga. Statusnya sudah dikukuhkan. Master sekalian yang baru kami sampaikan ya, dikukuhkan itu artinya sudah ada SK gubernur di provinsi masing-masing itu yang menyatakan bahwa penyuluh anti korupsi di wilayahnya terdiri dari siapa aja pengurusnya, tugasnya apa aja, kemudian pembiayaannya seperti apa aja. Jadi sudah jelas dan di sana di SK-nya ada. Kemudian Riau, ada Forpak Riau, Master Edward, di sini ada nomor kontaknya, akan nanti langsung dihubungi untuk segera bergabung. Kepulauan Riau juga ada, Kompak Kepri, Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Kepulauan Riau, ada Master saya Kristi ya, saya Kristi. Silakan nanti bila akan bergabung segera. Kemudian ada Kepulauan Bangka Belitung, Kepak Babel, Kesatuan Penyuluh Anti Korupsi Kepulauan Bangka Belitung, ada Master Rahmatika. Nah, ini sudah dikukuhkan ya, kebetulan saya yang hadir di sana di Bangka Belitung. Banten ada Forpak Banten, ada Master Ratu Safitri, nomor handphone ada, email ada juga, dan sudah dikukuhkan. Kemudian ada Jarum Integritas, Jakarta Anti Corruption Forum Integritas. Ini ada Master Mufli Faturniawan, sekarang Master Asriana Iswa Setia. Ada Jawa Barat, Pak KBJB, Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu, Jawa Barat. Ada Master Evi sebagai ketuanya, kontak ada, emailnya juga ada. Jawa Tengah, Kompak Jateng, Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Jawa Tengah. Ada Master Soeharsi, nomor handphone ada, email juga ada, sudah dikukuhkan, alamat forumnya juga ada. Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta atau Paksi DIY, Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa DIY. Di Jakarta ada Master Totok Suharto sebagai ketuanya. Waktu sudah dikukuhkan. Jawa Timur ada Jawa Timur Penyuluh Anti Korupsi atau Jatimpak. Ada Master Badrul. Kebetulan beliau sedang berada di KPK saat ini ya. Ada agenda kegiatan. Kontak ada, email juga ada, alamat forum juga ada. Kalimantan Selatan ada Apik Kalsel ya, ini baru dikukuhkan ini. Ada Master Muhammad Mujib ya, Mujib Rahman, ada nomor handphone juga, email juga ada. Ada Tanjak, Kalimantan Barat, Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Kalimantan Barat. Ada Master Ersatri Fitriasari, ada nomor handphone dan alamat forumnya. Kalimantan Tengah ada Forum Paksi Kalimantan Tengah, Master Bobi Tatabi Towe sebagai ketuanya. Ini baru dikukuhkan minggu lalu ini. Alamat forum juga ada. Kalimantan Timur ada Kompak Altim, Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Timur, ada Master Jamroci sebagai ketuanya, dan ini juga sudah dikukuhkan. Kalimantan Utara ada IPAK Borneo Kaltara, Ikatan Penyuluh Anti Korupsi Borneo Kalimantan Utara. Ada Master Mardiana Asad, ini juga sudah dikukuhkan ya sekalian. Kemudian ada Gorontalo, Kompak Gorontalo, Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Gorontalo. Ada Master Tajudin Pata, ada alamat juga, dan ini sudah dikukuhkan. Kemudian Sulawesi Utara ada Forum Pak Sulut, Forum Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Utara. Master Hariska ini ketuanya, kontak beliau ada, email ada, alamat juga sudah ada. Sulawesi Tengah ada Paksi Sultan, Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Tengah. Ada Master Iskandar Mustianto, kontaknya ada. Sulawesi Barat ada FK Sulbar, Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Barat. Ada Master Hamkam Mulawarman, ketuanya. Kemudian ada IPAK Sulsel ya, Ikatan Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Selatan, Master Budiman Tahir sebagai ketuanya. Nah, ini sudah dikukuhkan juga, alamat juga lengkap. Sulawesi Tenggara ada Paksi Sultra, Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Tenggara. Ada Master Sarifudin sebagai ketuanya, ada alamat email dan nomor handphone. Ada Bali, Paksi Bali, Penyuluh Anti Korupsi Bali. Ada Master Agung ya sebagai ketuanya. Ini sudah dikukuhkan juga. Kemudian Nusa Tenggara Barat
Ini tadi ada 1 orang ya, Pak NTB, Forum Penyuluhan Anti Korupsi Nusa Tenggara Barat yang baru. Ada Master Haili sebagai ketua, sudah dikukuhkan juga, akan bergabung ya Master yang baru. Kemudian ada BIPAK NTT, Beta Penyuluh Anti Korupsi Nusa Tenggara Timur. Ada Master Ondi Segian ini sebagai ketuanya ya. Belum dikukuhkan juga. Nanti semoga bertambah banyak lagi di NTT. Maluku, ada paket Maluku, Penyuluh Anti Korupsi Energi Timur Maluku. Ada Master Rohana Pabanyo sebagai ketuanya, atau nomor handphone. Ada Maluku Utara, Forpak Maluku Utara, Forum Penyuluh Anti Korupsi Maluku Utara, Master Abdul Halim Saharaha sebagai ketuanya, lengkap nomor handphone dan email. Papua, ada Paksi Papua, Dr. Maulana Rizka Agianto, ini seperti saya dulu pergantian pengurus ya, dan Papua juga telah bertambah provinsinya. Paksi Papua Barat, Mr. Maria Loi Talau, nomor handphone juga ada. Nah, ini daftar nama koordinator forum anti korupsi provinsinya, wilayah ya. Silakan Master nanti kalau memang ada membutuhkan data kami akan sampaikan. Oke. Kemudian selain dari 34 tadi wilayah, juga ada 6 forum paksi api berdasarkan asal kementerian lembaga atau vertikal ya, 6 KL. Kemudian ada berdasarkan profesi dosen. Kementerian Keuangan memiliki Dana Rakca, Kemendagri memiliki Suludagri, BP Jam Sostek, apa sebutannya ya? Apa? Sebutan BP Jam Sostek? Fraksi JK. Ya, fraksi JK ya, fraksi JK. Kemudian Kementerian Agama juga ada, Kementerian Kesehatan ada Pak Prokes, BTN juga ada, dan dosen tadi Abdul dosen. Nah, ini Kementerian Kesehatan ada Master Dede Mulyadi, Kementerian Keuangan ada Master Kusuma, Kementerian Dalam Negeri ada, Kementerian Agama ada Master Hadi Laksono, BP Jam Sostek, Fraksi JK ada Master Ferry Yuniawan, BTN ada Master Andre Satrio, ACC dosen Master Yusuf Kurniadi. Ini daftar koordinatornya, ada lengkap kontaknya. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Master Aries. Lengkap ya tadi. Di awal tadi menyampaikan materi tentang kode etik, dilanjut juga tadi menyampaikan paparan materi tentang ternyata banyak forum-forum daerah penyuluh anti korupsi. Nah, nanti para master semuanya akan kita masukkan ke forum sesuai dengan alamat ataupun daerah para master juga nih, agar nantinya para master bisa saling berdaya, saling mengingatkan juga. Oke, baik para master semuanya. Dari yang tadi dipaparkan oleh Master Aries, barangkali ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke kegiatan yang lain yang mengenai tentang akses interaksi. Saya persilahkan kepada para master yang ingin bertanya. Silakan untuk raise hand atau mungkin mau disampaikan pertanyaannya lewat fitur chat juga mangga, silakan. Izin bertanya, Master. Silakan, Master Nugroho. Ya, dalam pelaksanaan penyuluhan itu materinya itu apa harus berasal dari LSP KPK atau bisa kita ambil dari materi yang lain, Master? Terima kasih. Oke, terima kasih Master Nugroho. Ketangkap ya Master Aries ya. Kita tampung dulu aja kali ya. Yang lain mungkin? Silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya atau mungkin yang tadi dipaparkan masih kurang jelas nih mengenai kode etik. Karena kan kode etik ini penting nih, agar kita juga tahu batasan-batasannya, kita sebagai faksi itu nanti harus bagaimana. Tuh, ya. Saya persilahkan kepada yang lain yang mau bertanya. Mangga. Izin, Master. Oh, silakan, Master Putra, Master Adi, Master Irawan. Terima kasih, Master Faris. Terkait misalnya nih, seandainya kami sudah diberikan rompi biru nih dari LSP KPK, ya, bagaimana sih posisi menggunakannya itu terkait dengan kode etiknya? Apakah bisa digunakan untuk segala momen atau pada momen tertentu saja? Terima kasih. Oke, terima kasih Master Putra. Master Putra ya panggilannya ya. Siap, Master. Oke, terima kasih Master pertanyaannya. Udah ketangkep juga Master Aries ya. Oke, silakan satu lagi mungkin sebelum dijawab. Saya kasih kesempatan. Master Agus Supriyatna, ya.
Baik, saya izin bertanya untuk target sosialisasi, Master. Apakah kita hanya bisa di satu target, misal pemilih pemula ataupun masyarakat umum, atau kita bisa juga diberikan keleluasaan untuk memberikan materi ke lembaga atau instansi lain, begitu, Master? Oke, terima kasih Master Agus. Ketangkap Mas Aries ya. Tadi yang pertama mengenai materi, yang kedua mengenai rompi, dan yang ketiga mengenai kelompok sasaran penyuluhan. Mungkin dijawab dulu aja kali ya sama Master Aries. Kalaupun memang nanti ada yang mau tanya lagi, silakan raise hand dulu aja. Silakan Master Aries untuk dijawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Sebelum saya jawab, saya mau coba dulu semangat kita ya. Semangat pagi. 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 Baik, dari pertanyaan-pertanyaan ini sepertinya Master sekalian ini sudah sangat semangat dan udah mau langsung segera terjun ya. Baik, Master, tadi terkait Master Nugroho pertanyaannya menarik. Ini memang penting sebenarnya kami beritahukan terkait bahan. Sebenarnya Master sekalian boleh membuat semenarik mungkin. Tidak ada aturannya seperti apa bahan yang akan disampaikan. Tentu ketika mengambil dari manapun bahan itu tetap dituliskan sumbernya dari mana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kemudian ketika menggunakan bahan intinya para master sekalian tidak boleh seolah-olah mengatasnamakan KPK gitu ya atau mewakili lembaga gitu ya, karena kita ketahui ya penyuluh anti korupsi itu bukan rekrutmen pegawai KPK ya, artinya kita berikan itu porsi lembaga, kita sebagai individu yang disertifikasi oleh LSP KPK gitu. Jadi intinya kita bisa dapat menjelaskan itu karena masyarakat umum mereka belum mengerti mungkin itu apa penyuluh anti korupsi. KPK yang dia tahu kalau ada logo KPK itu udah pasti KPK. Nah itu hati-hati dalam penggunaan logo misalnya. Nah kalaupun menggunakan tadi bahan dari sumbernya ACLC atau KPK itu silakan dituliskan sumbernya dari mana. Itu yang pertama. Artinya ini sebagai bentuk kita mencegah plagiarisme ya. Karya ini sangat disorot ya, artinya bahan yang kita buat boleh, versi kita boleh, sangat perbolehkan. Dan master sekalian, kami tak bosan juga menyampaikan, selalu sesuaikan dengan audiens, siapa yang kita hadapi. Jadi jangan sampai nanti materi kita itu sama, mulai dari anak SD atau PAUD sampai pejabat-pejabat dalam tanda kutip ya menjelang maut itu sama bahan yang kita paparkan. Jadi jangan sampai seperti itu. Artinya kita harus memuat karakteristik audiens kita gitu. Jadi kita harus paham dulu audiens kita sesuai dengan UK yang ada tentunya ya. Itu tadi terkait bahan. Nah bahan itu sebenarnya banyak Master Nugroho ya bisa menggunakan bahan SPI. Itu tadi ya untuk mengukur persepsi korupsi di tingkat kementerian, lembaga atau organisasi. Ada IPK itu terkait namanya negara ya, dan ada namanya IPAK satu lagi, indeks persepsi anti korupsi, ini untuk mengukur level masyarakatnya, individunya gitu. Jadi bisa banyak sebenarnya digunakan. Nah, kalaupun menggunakan bahan-bahan dari KPK oke aja sebenarnya, asal dituliskan sumbernya dari mana gitu ya. Berarti artinya gini, kalau itu bukan karya kita, silakan dituliskan di situ sumbernya dari mana. Namun kalau kita memang hasil dari buah pikir kita gitu, itu saya kira nggak diperbolehkan gitu, jadi tidak dibatasi. Kemudian tadi terkait rompi, ada Master Putra tadi ya. Nah untuk rompi para master sekalian, jangan sampai nanti kena dugaan melanggar kode etik ya. Untuk rompi gunakanlah pada tempatnya, artinya kita kan dalam masyarakat banyak jabatan, banyak komunitas yang kita lakoni, kita lakukan lah ya. Artinya kalau sebagai penyuluh anti korupsi ya gunakan ketika melakukan kegiatan penyuluhan. Kembali kan Master mengingatkan rompi itu atau lencana itu bukan untuk gagah-gagahan atau untuk pamer gitu ya, tapi lebih ke tadi ke tugas kita sebagai penyuluh. Nah, jangan sampai nanti rompi itu dimaknai lain oleh orang lain, karena kita harus menjaga marwah tadi ya di
kode etik tadi jelas disampaikan. Nah, ada memang kegiatan-kegiatan tertentu juga yang harus kita gunakan rompi, misal ketika kegiatan pengukuhan kemarin gitu ya. Kemudian juga misal ada kegiatan di kantor atau kita diundang sebagai narasumber fasilitator, itu wajib kita gunakan. Karena nanti dalam pelaporan nanti akan diminta di sana dokumentasi kegiatannya, tentunya lebih paripurna ya kalau kita melakukan penyuluhan menggunakan rompi. Meskipun tanpa rompi sebenarnya kita bisa melakukan penyuluhan. Demikian ya Master ya, nanti kalau memang ada yang mau dikonfirmasi. Kemudian ada Master Agus tadi terkait target, apakah harus sesuai dengan apa yang kita tugas kita. Nah, Master Agus, jadi memang penyuluhan itu luas, kita nggak harus ke tempat atau unit kerja kita, bisa kita lintas di beberapa forum seperti itu. Jadi misal sekolah saya lagi butuh penyuluhan untuk siswa yang baru masuk, nah silakan disampaikan ke forum nanti akan menentukan atau mengutus siapa yang akan mengisi di kegiatan itu. Demikian sebaliknya, di kantor mereka sedang ada kegiatan, diminta ke forum, nah kita yang mengisi di sana, kira-kira seperti itu. Jadi tidak harus sesuai dengan apa yang kita tugaskan, karena penyuluhan anti korupsi itu membangun budaya anti korupsi itu untuk semua orang, kira-kira seperti itu. Demikian Master Faris, terima kasih. Oke, terima kasih Master Aris. Sudah cukup puas ya jawaban-jawabannya. Jangan minta kepuasan sama Master Aris, nggak bakal bisa. Oke, Master Aris, ini ada pertanyaan di kolom chat, juga ada pertanyaan japri saya langsung. Jadi langsung saya bacakan aja ya. Pertanyaan pertama ini dari Master Zulkarnaini. Izin Master, untuk forum faksi kan ada per provinsi. Apakah bisa juga dibuat komunitas untuk faksi di kabupaten? Mengingat kami di Maluku geografisnya kepulauan. Terima kasih. Dan yang kedua ini dari namanya nggak disebutkan. Pertanyaannya, rompi saya dan juga sertifikat belum sampai Master. Kira-kira kapan akan dikirimkan? Mungkin itu Master Aris. Mangga dijawab. Baik, terima kasih Master Faris. Jadi terkait tadi Master Zulka ini terkait komunitas, kota atau kabupaten diperbolehkan enggak? Ya. Jadi Master, jadi tentu kami dorong kita berdaya baik di level individu, di level organisasi maupun lembaga. Nah, artinya para Master sekalian secara individu pun harus memiliki aksi atau kegiatan penyuluhan gitu ya. Jadi tidak menunggu ada penugasan. Kemudian ketika membentuk komunitas kota atau kabupaten diperbolehkan, sangat diperbolehkan tentunya Master sekalian jangan sampai nanti keluar dari forum provinsi ya gitu ya. Artinya sebenarnya dengan ada forum itu tadi kan kita lebih berdaya tentunya, bagaimana kita kota kabupaten bisa saling berinteraksi, bisa saling memberikan praktik baik. Bahkan tadi seperti saya sebutkan bisa berkolaborasi. Kabupaten ini memiliki kegiatan apa, nanti dari kota kabupaten lain yang akan mengisi. Demikian sebaliknya. Kira-kira seperti itu. Jadi diperbolehkan. Kemudian terkait itu juga, apakah kita itu hanya boleh untuk satu komunitas? Tentunya tidak. Kita boleh masuk ke dalam beberapa komunitas tentunya. Komunitasnya mau menerima kita ya, ya. Artinya yang terkait lah, misal saya domisili Jakarta, saya ikut forum Jakarta, saya asalnya dari Sumatera, saya ikut forum di sana, itu tidak dilarang dan tidak dibatasi. Jadi Master sekalian, kita saling menularkan praktik baik, saling memberikan perbaikan lah ya tentunya. Tapi jangan jadi sampai jadi datang jadi merusak suasana dan sebagainya, itu jangan sampai seperti itu. Tentunya tidak ada yang seperti itu ya Master sekalian, sesuai dengan unit kompetensi yang sudah kita kuasai. Kemudian rompinya belum sampai ya Master sekalian, kami sampaikan kalau ada kejadian seperti ini silakan sampaikan ke nomor LSP ya, ada nomor WA-nya atau email ke lsp.kpk.go.id, nanti akan ditanggapi tentunya sesuai dengan apa yang saat ini ada gitu. Jadi kalau untuk stok kami sampaikan ada stok, hanya saja mungkin terkendala di proses pengiriman. Jadi silakan tidak bosan-bosan untuk menyampaikan alamatnya, atas namanya, tahun sertifikasinya, dan jenjangnya, sehingga nanti kami bisa segerakan juga bagi belum menerima. Demikian Master Faris, terima kasih. Oke, terima kasih Master Aries. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau cukup kali ya? Mungkin
mungkin cukup kali ya, karena kita masih ada satu paparan lagi nih. Ada dari Papua Barat bisa ya? Oh iya, mangga mungkin Velvi. satu lagi. Ya satu lagi, silakan Master. Master Velvi, silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya barangkali mau menyampaikan satu apresiasi buat forum ini ya, baik itu Paksi maupun API ya, karena bertahun-tahun saya bergelut untuk memberikan semacam edukasi lewat berbagai hal, dan sampai pada forum anggota DPR, ada 2 periode saya memberikan pembekalan khusus nilai internalisasi nilai-nilai integritas. Sehingga saya pikir kalau memang ini sudah menjadi forum dari setiap daerah dan ini sebuah kemajuan, mungkin ada satu hal yang tidak saja hanya memahami nilai-nilai integritas, tapi kadar dari nilai integritas ini barangkali bagi penyuluh ini penting, karena ya belum tentu dia jujur menurut hati nurani, tapi dia harus konsisten, dan atasnya dia harus berani konsisten jujur menurut hati nurani. Nah, itu barangkali tahapan-tahapan bagi seorang yang benar-benar mau mengatakan ya, karena jujur itu mahal. Banyak orang pintar tetapi sedikit orang jujur. Negara ini hancur karena kekurangan orang jujur, dan forum ini memang penting sekali, dan saya walaupun sudah purna tugas tapi saya ingin bergabung karena saya ingin agar negara ini benar-benar ya memiliki sebuah sikap perilaku ya, etika, moralitas sesuai dengan apa yang dikehendaki, sehingga cita-cita bangsa ini akan terwujud kelak dan kita bisa mewariskan nilai-nilai kepada generasi bangsa. Saya kira ini mungkin motivasi buat forum ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Master Velvi. Sebagai pengingat juga, luar biasa Master Velvi udah ngingetin kita. Memang Indonesia ini kekurangan orang jujur. Bung Hatta pun pernah bilang, ya hari ini kita semuanya di sini mungkin bisa ngisi pos-pos kekosongan itu, bahwa masih banyak loh orang yang peduli, masih banyak loh orang yang jujur juga, termasuk salah satunya adalah kita semuanya yang ada di sini. Terima kasih Master Velvi. Ya baik para Master semuanya, kita langsung lanjut ke agenda yang selanjutnya, yaitu sosialisasi tentang akses interaksi. Apa sih akses interaksi itu? Nanti akan dijelaskan, akan dipaparkan oleh Master Sahlan. Kepada Master Sahlan, disilahkan. Baik, oke. Baik para master sekalian, tegakkan hukum meski langit akan runtuh. Mari bersemangat dan saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahlan, semangat pagi. Pagi. Master apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Ini sudah semakin sore dan saya lihat Master masih tetap konsisten nih, 40-an peserta. Luar biasa ya, tadi sampai 56. Nah, semoga Master tidak bosan, tidak capek nih. Ini karena masih pengenalan dan nantinya akan banyak program lagi di forumnya. Tentunya kami dari ACLC bersama tim pemberdayaan. Sertifikasi kemarin sudah terlaksana dan pasti para Master sangat familiar ya dengan kami. Nah, tentunya ada aplikasi yang para Master akan gunakan, dan nanti ini akan dibantu dengan tim dan pengurus di forum masing-masing untuk membantu para Master sekalian untuk mendapatkan akses ke interaksi. Nah, ini aplikasi ketiga setelah e-learning dan sertifikasi. Nah, yang ketiga ini akses ke interaksi adalah tempat apa? Yuk kita baca sama-sama panduannya. Mari kita laporkan aplikasi kegiatan kita di aplikasi akses interaksi ini. Para Master tentu masih ingat berapa banyak sih rencana tindak lanjut yang Master ingin lakukan dan bahkan tidak dituliskan di aplikasi. Mungkin sudah banyak rencana, mimpi-mimpi atau hasil ngobrol-ngobrol dan lobby-lobby dengan beberapa lembaga yang akan dilakukan sosialisasi, penyuluhan. Nah, untuk saat itu tentunya para Master sekalian, kami harap tidak hanya berapa banyak jumlahnya, tapi bagaimana kita merealisasikan. Apakah itu 1, 10, 20, 30, bahkan mungkin lebih dari itu. Manfaatnya tentu ada. Kenapa adanya aplikasi ini? Ya tentu untuk menunjukkan bahwa para Master ini orang-orang yang keren, orang-orang yang hebat. Ternyata sudah banyak aktivitas nih yang dilakukan dan sebagai dampak dari terpaparnya masyarakat yang berintegritas dan anti korupsi. Kami turut bangga
Karena upaya itu, para master laporkan di akses interaksi sebagai wujud kegiatan yang nantinya bisa saling menginspirasi. Para master saya yakin di sini sudah biasa menggunakan media sosial, dan akses interaksi adalah bagian dari media sosialnya para master. Seperti ini aplikasinya, berbagi dan menemukan inspirasi. Kebayang ketika para master tadi yang masih terkendala tersebar di pulau-pulau, mau tahu nih kegiatan apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh para master, faksi-faksi yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Nah, disinilah forum kita bersama. Selain ada forum penyuluh anti korupsi di daerah, di aplikasi inilah kita bisa saling berinteraksi. Sesuai namanya, selain tempat melaporkan kegiatan, tentu untuk memantau kinerja para master, kinerja penyuluhan. Terkait reward dan peringkat, tentunya hal ini tidak perlu menjadi fokus para master. Biarlah itu menjadi rahasia di dalam. Karena para master cukup melaporkan, dan itu secara sistem akan ketahuan bahwa siapa yang paling banyak melakukan kegiatan anti korupsi. Kalau para master terlalu sibuk dengan mengejar poin, nanti lupa dengan yang namanya ketulusan dalam melakukan kegiatan anti korupsi, dengan melakukan biasakan yang benar, yang nanti lama-lama tidak benar. Nah, kalau memang karena poin, biasanya ada tuh yang melaporkan dengan cara yang fiktif. Jadi terkait reward, penghargaan ini, peringkat ini, sudah tidak diaktifkan lagi sejak tanggal 28 Februari sampai saat ini. Bagaimana caranya para master mendapatkan akun ini? Tentunya mudah, bisa dengan cara mandiri, mengaktifasi akunnya, atau menghubungi nomor WA LSP 08111-937-3575. Atau bisa juga dengan melalui pengurus forumnya. Nanti bagi para master yang sudah ikut Zoom ini, Sapadaya ini, akan diundang oleh para admin grup forum masing-masing berdasarkan domisili para master. Bagaimana dengan yang ada di kementerian lembaga? Tentunya itu juga akan bisa diundang oleh para pengurus forumnya. Nanti pengurus forum yang bantu untuk membuatkan akun, mendata akun Bapak Ibu, biasanya sih terdiri dari nama lengkap, nik, email, KTP, dan jenjang faksinya saat ini. Sebatas itu saja nanti di input, lalu dikirimkan ke kami, dan nanti akunnya akan dibuatkan. Selanjutnya, bagaimana? Apa sih manfaat yang bisa kita lakukan lagi? Selain dengan adanya para master punya akun ini, data dirinya nanti silakan dilengkapi terlebih dahulu ya master, tidak usah terburu-buru langsung melaporkan. Nah, setelah itu, para master juga bisa melihat panduannya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya nih para master biasa tanyakan, itu sebelum bertanya dibaca dulu nih panduannya yang ada di ikon tanda tanya atau tiket support maupun frequently answer question. Nah, sampailah kita pada saat melaporkan. Apa saja sih yang bisa dilaporkan di akses interaksi ini? Tentunya kegiatan para master penyuluhan, media penyuluhan yang dikembangkan atau pembelajaran yang master gunakan terhadap kelompok sasaran. Terdiri dari apa saja? Mohon maaf apabila kecil ya master ya. Penyuluhan itu sebagai narasumber anti korupsi, fasilitator, atau mungkin pengajar anti korupsi. Pengembangan media apa saja? Ada 14 jenis lainnya yang mungkin bisa berkembang, yang tentunya ini membutuhkan daya kreativitas dan kemampuan inovasi nih dari para master dalam mengembangkan media. Nah, untuk pengembangan lainnya apa saja laporan yang bisa dilakukan? Khusus yang pembentukan komunitas forum, pengembangan komunitas atau forum, dan juga Monef, itu untuk jenjang yang lebih di atasnya lagi. Berhubung kali ini hanya jenjang pertama dan muda, tentunya pembentukan komunitas dan pengembangan komunitas maupun Monef, nanti ketika para master yang akan naik jenjang, atau sudah di jenjang madya atau utama. Kalau kegiatan lainnya tentunya ada juga ya Mas Arya sebagai peserta, ikut rapat koordinasi, nah itu bisa dilaporkan juga di dalam aplikasi Akses. Nah, manfaatnya tentu harus kami sampaikan juga, selain apa yang Mas lakukan itu bisa menginspirasi, sistem poin tidak perlu dijadikan prioritas para master ketika melaporkan ya. Terkait verifikasi pun sudah tidak ada lagi, jadi para master ingat, ini adalah portofolio digital para master. Nanti ketika para master mendapatkan sertifikat kompetensi, itu hanya berlaku 3 tahun. Setiap 3 tahun bisa diperpanjang. Silakan mengajukan RCC, Recognition Current Competency, pengakuan terkini kompetensi para master.
Atau tidak harus menunggu 3 tahun diperpanjang, 6 bulan sejak master sudah tersertifikasi, mau mengajukan naik jenjang, silakan. Nanti di form yang sudah ada, yaitu daftar RCC naik jenjang paksi. Kedepannya, laporan di akses interaksi itu tidak ada lagi terkait verifikasi yang mengganggu nih. Biasanya terhambat melaporkan dan untuk persyaratan RCC naik jenjang karena adanya verifikasi. Tapi ke depan akan ada proses moderasi yang akan membantu para master apabila konten tersebut tidak sesuai dengan anti korupsi atau laporan di akses interaksi. Untuk memudahkan berinteraksi lebih lanjut, pengguna Facebook silakan bergabung di grup Master Apa Kabar, sehingga para master juga bisa berinteraksi mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di Facebook. Tapi ya kita berdoa ke depannya semoga akses interaksi ini bisa minimal seperti mendekati Facebook. Jadi nanti aplikasi Facebook, aplikasi akses interaksi ini fitur-fiturnya nggak kalah nih dengan yang ada di Facebook grup. Oke para master sekalian, tadi saya sempat menyinggung ya terkait RCC, yaitu pengakuan kompetensi terkini atau naik jenjang. Kemarin saya ingat tuh ada beberapa asesor, kami ingat sekali nih, menyarankan para master untuk segera naik jenjang. 6 bulan sejak tersertifikasi, silakan ajukan apabila sudah memiliki portofolio. RCC naik jenjang ini secara sekilas aja, biar ke depan para master sudah kebayang, apa sih korelasinya, hubungannya dengan akses interaksi. Tentunya, persyaratan dasar berdasarkan skema, RCC pertama muda, RCC madya, RCC utama, sama halnya naik jenjang, semua mempersyaratkan portofolio pasca sertifikasi minimal 6 kali. Jadi rencana tindak lanjut atau aktivitas penyuluhan pasca para master tersertifikasi, itulah yang master laporkan di aplikasi yang disebut sebagai portofolio digital. Bayangkan kalau para master tidak melaporkannya di akses interaksi, berarti para master tidak punya dokumentasi dan bingung nih nanti kalau mau RCC lagi. Jadinya hanya kerjanya sendiri, tidak mendapatkan manfaatnya, orang lain pun tidak terpapar manfaat yang master ajarkan atau ajak untuk melakukan gerakan anti korupsi. Terlebih dari itu, selain masa berlaku sertifikat sudah jelas ya, EBNSP loh ini master, bukan dari ketentuan KPK atau LSP KPK. Ini 3 tahun. Mengapa 3 tahun? Karena berkaitan dengan kompetensi itu antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu pada umumnya perlu di-refreshment dan mengikuti perkembangan setiap 3 tahun paling lama. Kalau tidak dilakukan seperti itu, bisa saja kita kudet atau kurang update, kurang terkini. Nah, tujuan RCC atau naik jenjang bisa dibaca ada 7 hal yang penting perlu dibuat ya, yang nomor 2, 4, 6. Kita ingin memastikan para master tetap menjaga semangatnya dan kode etik profesinya. Sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan, dan yang terpenting, bersedia menjalani bahwa seluruh pernyataan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini teknis, ini bisa menjadi panduan bagaimana cara mengajukan RCC, teknis pelaksanaannya, proses pelaksanaan RCC. Ini plusnya ya Bapak Ibu sekalian para master, tentunya RCC ini tidak serumit sebagai peserta baru. Yang penting merawat kompetensinya aja, aktif selalu melakukan penyuluhan, karena para master tidak perlu lagi disibukkan dengan mengumpulkan dokumen 1A, 1B, 4A, 4B, 5A, 5B, dan seterusnya yang panjang lebar itu, yang kemarin kita lakukan saat sertifikasi di bulan Agustus. Tetap semangat para master, informasi ini semoga bermanfaat. Para master tingkatkan terus informasi dan update terus di portal kami, ACLC KPK. Di Instagram dan TikTok ada aclc.kpk, dan Facebook dan YouTube ada ACLC spasi KPK, huruf kapital. Silakan kunjungi portal kami, aclc.kpk.id. Sampai bertemu, terima kasih. Salam kolaborasi, salam berdaya, sinergi untuk Indonesia. Maju integritas, anti korupsi tanpa batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi penting gak sih akses ke interaksi? Jawabannya cukup penting, ya. Karena di akses ke interaksi, selain kita bisa berinteraksi, kita bisa saling menebar inspirasi. Mungkin itu poinnya. Dan nanti juga akan ada kaitannya dengan para master semuanya ketika masa berlaku sertifikatnya itu udah habis. Ya, ingat 3 tahun batas sertifikatnya. Kalau misalkan para master semuanya sertifikasi di tahun ini, ya kemungkinan tahun 2026 siap-siap harus perpanjang lagi. Entah nanti perpanjang atau nanti langsung naik jenjang. Itu dikembalikan lagi kepada para master semuanya. Baik, terima kasih Master Sahlan telah memaparkan materi mengenai interaksi.
mungkin ada yang masih kurang paham mengenai akses ke interaksi atau ada yang mungkin mau bertanya? Silahkan. Yang kurang paham mengenai akses ke interaksi, mangga untuk di raise hand atau ditanya di fitur chat juga tidak masalah. Atau mungkin sudah pada paham semua ya? Izin bertanya, Oh, Kak. silahkan Master Juhria, silahkan. Ya, mohon izin perkenalkan nama saya Zuhria. Saya dari Paksi, Sulawesi Selatan. Saya baru aja, mohon maaf berisik. Saya baru saja kemarin di assessment pada bulan Agustus. Nah, karena saya ibaratnya masih baru ya, masih baru terkait. Ya, saya kan masih baru terkait menjadi penyuluh anti korupsi ini. Kebetulan kemarin ada permintaan untuk menjadi narasumber anti korupsi di suatu pelatihan. Nah, di sini kan kalau untuk pelatihan ini saya pernah tanyakan kepada saya pernah pertanyakan kepada teman saya dari BPPK, bagaimana kalau misalnya ada permintaan terkait narasumber di suatu pelatihan, katanya untuk menyesuaikan berdasarkan kurikulum yang ada, kurikulum pelatihan yang ada. Nah, setelah saya baca terdapat 2 JPL di kurikulum tersebut. Akan tetapi saya diberikan waktu setengah jam oleh panitia dari pelatihan tersebut. Nah, itu bagaimana? Sedangkan untuk rekam jejak ya ibaratnya itu adalah bisa juga untuk menambah kompetensi kita untuk naik jenjang nantinya. Kalau di pelatihan itu ada yang namanya pendampingan, ibaratnya pendampingan suatu kelompok, begitu kan, di suatu kelompok di pelatihan itu. Tapi kemarin belum sempat saya mendampingi, saya hanya menyampaikan terkait informasi anti korupsi saja, karena sangat terbatas waktunya. Itu bagaimana cara kita gimana ya memanfaatkan kesempatan kalau kita ada permintaan menjadi narasumber penyuluh anti korupsi gitu. Oke, terima Di kasih suatu Mas. pelatihan. Terima Ya, kasih. siap. Bagaimana cara kita untuk apa tadi untuk menerima kesempatan yang telah diberikan ke kita ya? Kira-kira gimana nih Master Sahlan nih? Mungkin bisa jawab. Master Aryasnya lagi izin ke toilet sebentar. Mangga Master Sahlan. Baik, Master Surya, terkait permintaan narasumber, tentunya ya itu kompetensi para master telah diakui. Tapi pada saat ini karena belum menerima sertifikat dan itu menunggu dari BNSPRI, para master silakan saja menerima, tapi dengan catatan masih ingatkan ya master ya, pasca sertifikasi ada info dari LSP, tidak mengatasnamakan KPK ataupun dari LSP KPK, karena undangan itu ditujukan terhadap master secara individu, pribadi. Nah, memfasilitasinya silakan bisa formal, informal, atau non formal. Bisa dilakukan secara karena menunggu undangan, dilakukan secara mandiri mengajukan, atau bahkan dengan kolaborasi. Misal di Sulawesi Selatan itu ada forumnya, namanya IPAK Sulsel, Ikatan Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Selatan. Bisa diajak kolaborasi juga Master Zuhria. Kalau Master Zuhria ini merasa aduh saya kurang pede kalau sendirian, mau dengan paksi-paksi yang sudah ada dong, yang sudah senior-senior nih di sini, ada nggak? Nah, itulah manfaatnya tadi Master Zuhria bisa bergabung di forum penyuluh anti korupsi berdasarkan tempat saat ini, apakah itu domisili ataupun tempat kerja. Nah, perlu kami ingatkan bahwa Master Zuhria ketika ada permintaan, atau siapapun nih, para master ada permintaan narasumber, tidak usah khawatir, intinya menerima dengan secara profesional, kode etik kembali lagi ya Master ya, ISKPK tadi Master Pak Aris sudah sampaikan, dan lakukan secara adil, keadilan itu dijunjung tinggi. Dan jadilah sebagai leader kepemimpinan, karena Master ini nanti jadi role model, ketika mengisi, wah ini penyuluh anti korupsi, sertifikasinya dari apa? Oh LSP KPK, oh seperti ini tuh standarnya orang di sertifikasi di LSP KPK. Makanya kami tadi menyampaikan tingkatkan kompetensi, rawat kompetensinya, sumber itu diupdate, bahkan materi-materi kalau mau dikembangkan bahannya, silakan gunakan dari portal aclc.kpk.go.id. Seperti itu Master Surya, jadi percaya diri saja, insya Allah bisa dilaksanakan dengan lancar.
Amin. Oke, terima Baik, kasih terima Master kasih, Kak. Sahlan. Atau mungkin Master Yang Sugi mau menambahkan? Cukup. Oke, cukup. Cukup ya Master Juria ya. Ya, lagi-lagi jangan cari kepuasan di sini, Mas. Kita nggak bisa jadi alat humas untuk Master. Oke. Oh, ini juga ada pertanyaan lagi di room chat. Untuk profil di aksesku, untuk nomor sertifikasi penyuluh dikosongkan ke apa-apa, Master. Soalnya belum mendapatkan sertifikatnya. Betul. Untuk ruang lingkup Pemda, untuk sasaran legislatif, gak ada ya, Master. Terima kasih. Itu pertanyaan pertama nih, Master Sahlan. Yang kedua, izin bertanya, Master, dari Master Hayani, untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sudah ada forum paksi juga enggak? Karena saya belum dapat informasinya. Baik, silahkan, mangga dijawab Master Sahlan. Ya, ada 2 pertanyaan yang memang ini bertautan ya, Master ya. Sejujurnya, kalau berbicara terkait pengisian profil di Aksesku, iya, nomor sertifikat saat ini dikosongkan saja terlebih dahulu atau boleh dengan angka 0 gitu ya. Karena memang itu menunggu dari terbitnya sertifikat yang belangkonya menunggu dari BNSPRI. Nanti ketika para mahasiswa sudah terima, silakan diperbarui di profilnya di Aksesku. Itu pertama, lalu tentunya untuk ruang lingkup Pemda, untuk sasaran legislatif nggak ada ya, Mas. Sebenarnya ada. Sebenarnya para masyarakat perlu ketahui ruang lingkup penyuluhan anti korupsi itu tidak dibatasi hanya pada institusi ruang kerja para master. Tentunya master ketika sudah menjadi penyuluh anti korupsi, SKKN itu berlaku nasional. Siapapun kelompok sasaran para master, dimanapun para master ingin berbuat, tidak harus menunggu adanya surat tugas ataupun undangan, silakan disasar, disuluh. Karena para master adalah penyuluh anti korupsi bersertifikasi, memiliki standarisasi kompetensi. Oleh karena itu, tidak usah dibatasi hanya di ruang lingkup Pemdanya, tapi juga bisa dengan legislatif, yudikatif pun kalau para master berani ataupun PD, ada kemampuan kompetensi master sudah diakui, silahkan disasar. Yang kayak gini nih biasanya orang-orang komunitas nih, PD mereka, yang penting tidak menjual atau mengatasnamakan KPK. Jadi jangan kerja-kerja kayak LSM oknum yang nakal, tapi jadilah orang-orang yang memberi kompetensi yang kita sadar bahwa kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau tidak segera, ya kan terlewat lagi. Mumpung momennya ini menjelang pesta demokrasi, silahkan benahi lembaga-lembaga institusi eksekutif, legislatif, yudikatif melalui edukasi anti korupsi. Para master saya yakin bisa, jadi tidak usah khawatir ya master ya, membatasi hanya di Pemda saja. Tadi kan melakukan penyuluhan itu sepertinya hanya di sekolah, kampus, masyarakat, Pemda, kementerian lembaga. Legislatif pun itu masuk sebagai lembaga ya, lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Semoga terjawab, Master. Apa Master Faris? Zulkarnain, Master ya. Lalu Master Hayani, ya betul sekali ya Master ya, Sumatera Selatan ada kok. Tadi kan Master, mungkin telat ya Master Hayani ya. Master Faris, materi nanti kita sampaikan juga ya, yang disampaikan tadi oleh Master Aris terkait kode etik dan juga pengenalan pemberdayaan. Jadi sudah ada forumnya Master di Sumatera Selatan itu ada Ampera Sumsel. Ketua forumnya itu Master Asep Irama. Master Asep Irama. Ada saudaranya Asep Nada juga. Bercanda Master ya. Biasanya Master Asep kalau hadir ini langsung merespon itu. Nah, ketua forumnya mungkin tidak hadir, tapi Master tidak usah khawatir, 34 provinsi itu sudah ada forumnya semua. Hanya memang ada yang statusnya sudah dikukuhkan oleh pemerintah provinsinya, ada yang masih menantikan kapan waktu dan momen yang tepat bersama pemerintah bersinergi. Poltekkes pun bahkan ada Master Rosma Dewi, jadi forumnya itu Kemenkes, Pak Prokes, penyuluhan anti korupsi profesi kesehatan. Itu boleh bergabung juga, jadi tidak hanya di daerah ya Master ya. Kami di Poltekkes Tanjung Karang ada 4 orang ya. Di Tanjung Karang itu provinsi mana Master Rosma Dewi? Lampung. Nah, di Lampung pun sudah dikukuhkan juga, dan memang silakan bergabung di forum tersebut. Wah, ini kalau saya jawab di kolom chat juga ini Master Faris banyak juga ya. Nggak apa-apa ya Master Faris ya. Sambil Saya coba jawabin aja nggak apa-apa. Master Relax Setabano, izin bertanya saya. Oke. Betul Master, silakan di sekolah pun bisa. Tapi kalau misalkan jauh dari tempatnya, biaya transportnya juga tidak ada, sampaikan saja apabila memang tidak mampu dan tidak ada surat tugas dari kantor, tidak ada izin dari kantor,
silahkan tanyakan kepada penyelenggara atau yang mengundang apakah ada. Kalau memang tidak ada, jangan menentukan standar mengisi kalau ada biaya transportnya. Kalau memang tidak ada dan tidak bisa diupayakan, ya ditolak dengan halus bahwa memang kemampuan kami ada alternatif dengan cara online misalkan. Kalau memang ternyata fasilitas internet juga tidak ada di sana, coba koordinasi dengan forumnya. Apakah ada penyuluh anti korupsi terdekat dari sekolah tersebut? Jadi yang berangkat ke sana, master tersebut. Yang enak nih kalau ada forum dan ada kasnya forum, itu bisa digunakan untuk membantu transportasi para master yang akan berangkat. Yang jelas ada laporan dan pertanggungjawabannya ya kalau menggunakan kas anggaran forum. Nah ini nanti para master tidak usah membatasi ruang geraknya, saling berkoordinasi ketika ada dalam forum. Kalau misalnya master bisa memenuhi secara swadaya itu lebih mulia. Ingat, jalan yang kita lakukan jalan kenabian, jalan kebaikan. Insya Allah itu Tuhan, Allah itu memberikan rezekinya dan balasan yang baik. Tidak usah berharapkan materialnya, ketika kita konsisten dalam kebaikan, orang baik-baik itu akan terus mendekat dan menjaga kita. Terakhir, ada lagi nih Master Zulkarnain ya. Terakhir dari Master Zulkarnain. Ada lagi nih Master. Tadi. Mohon maaf, maksudnya diakses ketika klik ruang lingkup Pemda ya, untuk sasarannya hanya muncul ASN lainnya. Iya, itu masukan yang baik ya Master Faris ya, Master Faris. Jadi nanti ke depannya kayaknya untuk kelompok sasaran itu boleh dispesifikan legislatif juga Pemda ya. Jadi kalau ketika melaporkan, apakah itu nanti bisa ditambahkan atau custom, nah itu memang saat ini betul masih terbatas ya Mas Ria. Kalaupun tidak ada ya bisa dengan kelompok sasaran lainnya. Nah itu silakan para master karena memang aplikasi kita ini terus berkembang dan kita perbaiki ya para master ya di aplikasi tersebut apabila memang tidak ada kategorisasi kelompok sasaran yang para master maksud dan telah disulut. Oke, Master Zulkarnain, semoga terjawab dari pertanyaan dan pernyataan sarannya ini. Akan kita tindak lanjuti. Oke, terima kasih Master Sahlan. Cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaannya di chat dan alhamdulillah sudah terjawab semua. Oke, baik para master semuanya. Tadi ada yang raise hand satu orang. Master Siti Rotikoh Syafi'ah. Gimana? Jadi Master mau bertanya? Iya jadi. Oh, oke. Silakan mangga mungkin satu kali pertanyaan lagi nih dari Master Rotikoh. Silakan Master. Ya izin, saya dari Provinsi Papua Barat, dari Kabupaten Manokwari. Izin bertanya, kemarin itu kan sudah ada kegiatan faksi di lingkup Dirjen Pendidikan Islam, dan kebetulan itu yang mengikuti adalah kepala-kepala seksi Pendis dan kepala-kepala madrasah, dan juga ada program juga terkait dengan madrasah anti korupsi. Nah, kemarin itu sempat ada yang bertanya kepada saya, karena mereka kemarin lihat postingan saya yang mengikuti asesmen itu, mereka bertanya apakah ketika ada fasilitator yang mereka butuhkan, kira-kira kita bisa langsung bisa langsung dibutuhkan atau bisa langsung dipakai sebagai narasumber kah, atau melalui dari LPSK itu tersebut gitu. Jadi dari tim madrasah itu mereka ingin menanyakan gitu kan, harus ada yang sebagai fasilitator untuk madrasah anti korupsi. Nah, ada salah satu madrasah itu di Kabupaten Sorong sudah melakukan madrasah anti korupsi. Jadi kayak uji coba seperti itu. Gitu, Master. Oke, terima kasih Master Rotiko. Kira-kira siapa yang mau jawab, Master Sahlan atau Master Yang Sugi? Master Sahlan ya. Master Aris? Kayaknya Master Aris juga bisa jawab ini karena ini di jaring ya. Ini program Jardik sebenarnya ini Master Siti Rotika. Tapi tidak apa-apa ya Master, terkait apabila ada yang mau langsung meminta Master Siti Rotika untuk menjadi narasumber, silakan diterima Master. Hanya konfirmasi lagi pada pengundang. Ini apakah kerjasama atau langsung, misalkan kerjasama dengan KPK, biasanya sih kalau KPK akan ada surat tugas atau merekomendasikan. Jadi nanti KPK akan merekomendasikan juga, ada faksi di sana, silahkan diberdayakan.
Nah, namun apabila itu surat tugasnya langsung dari KPK dan nanti KPK yang mencari narasumbernya, biar tidak double anggaran, biasanya sih KPK sudah akan memberikan honor kepada si yang diberi surat tugas, si paksinya. Tapi kalau master sudah diundang langsung, ya jangan sampai double terima honor. Misalkan master sudah terima nih dari KPK, kalau karena memang master direkomendasikan dari KPK-nya. Terus tanyain sama panitia di sana, honornya ini, sebaiknya ditolak ya master. Kembali tadi yang disampaikan sama Master Aris, kode etik. Jadi profesional lah dalam menyalurkan penyuluhan sesuai dengan peruntukan surat tugasnya dan boleh menerima. Jadi prosedurnya kalau ada yang minta jangan ditolak master, langsung diterima saja. Jadi tidak perlu dipersulit, jenjangnya harus dari KPK, lalu menunggu tugas dari KPK. Tidak seperti itu penyuluhan anti korupsi, karena para master bukan pegawai KPK, bukan orang yang terikat dalam KPK. Para master adalah profesi yang independen. Seperti itu, Pak. Oh iya, siap. Oke. Oke, terima kasih Master Sahlan. Ada tambahan mungkin dari Master Aries? Iya, baik. Terima kasih Master Siti Rotikah ya. Jadi betul, tadi alurnya itu sebenarnya kalau direktorat langsung mengundang para master sekalian, sangat dimungkinkan juga, dan tentunya itu bisa juga dengan koordinasi dengan kami. Nah, namun gini, untuk lebih lebih bagus administrasi, kiranya undangan itu bisa ditujukan ke forum gitu ya. Artinya forum nanti sudah terinfo, sudah terkendali juga permintaannya gitu ya atas siapa. Nah, ini penting juga Master, saya mau sampaikan juga. Kalau di KPK juga kami menerapkan tidak boleh pilih orang gitu ya. Jadi sampaikan aja bahwa kebutuhannya apa, terus kemudian narasumbernya seperti apa, atau disampaikan juga KAK-nya gitu ya, kira-kira kegiatannya seperti apa gambarannya. Nah, ini artinya demi menjaga juga master sekalian, jadi tidak ada preferensi tertentu, tidak ada dia lagi gitu. Jadi biar mekanisme forum yang menentukan siapa yang ke sana, tentunya dengan pertimbangan beberapa hal ya. Misal kalau memang khusus guru ya mungkin guru lah yang ke sana. Kalau misalnya ini, nah artinya dari forum itu sudah terkelola dengan baik gitu ya master sekalian. Jadi pencatatannya rapi, administrasinya juga oke. Jadi kalau ada kegiatan serupa dan sebagainya sudah ada portofolio atau sudah ada apa yang bisa kita kelola hari ini, tentunya jadi pembelajaran ke depannya. Kira-kira seperti itu master. Jadi harapan kami biar terkelola dengan baik, seperti itu alurnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Master Aris. Master Yang Sugi mau menambahkan mungkin? Nambahnya tadi tetap taat kode etik. Yang kedua, gini aja, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi silakan berkreasi, berinovasi, asal masih dalam koridor tadi kode etik, monggo silakan. Kalau nanti ada sesuatu yang salah, ya kita lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Master Yang Sugi, terima kasih Master Aries, terima kasih Master Sahlan. Sudah 2 jam ini kita berjumpa. Gak kerasa ya, tiba-tiba udah sore. Dan saya rasa mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi selamat bergabung para master semuanya dalam barisan penyuluh anti korupsi se-Indonesia. Semoga para master semuanya dapat semakin kompeten, dapat semakin berdaya. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, oleh-olehnya kita foto bersama dulu. Ya, silakan di on kamera. Biar saya bisa ngelihat muka-mukanya yang tampan dari berbagai wilayah di Indonesia. Bisa dibantu untuk di screenshot? Master Faris, aku masih perempuan, nggak tampan. Tampan dan cantik ya. Oke, baik. Silahkan. Gaya berjuang terlebih dahulu. Gaya berjuangnya. 1, 2, 3. Oke. Gaya kedua, gaya kompeten. Ya, ini gaya kompeten ya, jangan dikait-kaitin sama salah satu partai. Gaya kompeten. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih master semuanya. Selamat beristirahat, selamat menikmati sisa Terima kasih hari Master Sahlan, Master Aris, Master Sugiarto. Terima kasih. Terima kasih, Master. Terima kasih, Izin live ya. Master izin live. Master Wulung, selamat sore Master Wulung.